dan beranggotakan dengan Danu Musyada. Di sini saya akan menjelaskan sistem memori pada komputer. Pengertian sistem memori. Definisi sistem memori pada komputer. Sistem memori komputer memiliki beberapa jenis dengan tingkatan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Tujuan sistem memori adalah untuk menyimpan dan mengakses data secara elektronik sebagai tempat penyimpanan sementara yang dibutuhkan dalam operasi dan eksekusi program. RAM adalah jenis memori utama yang digunakan oleh komputer, yang menyimpan data aktif saat komputer beroperasi dan dapat diakses secara acak untuk pemrosesan data yang cepat. CAC adalah tingkat memori antara CPU dan RAM yang dirancang untuk menyimpan data yang sering diakses agar dapat diakses dengan cepat. Ada tingkatan CAC yaitu L1, L2, dan L3 dengan kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Selain itu, perangkat penyimpanan seperti HDD dan SSD digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen. Meskipun memiliki kapasitas yang besar, akses ke perangkat menyimpan cenderung lambat dan kombinasi dari RAM, cache, dan perangkat menyimpan sistem memori komputer memungkinkan efisiensi menyimpan data dan akses data cepat untuk mencapai kinerja optimal. Fungsi dan peran sistem memori dalam operasi komputer. Sistem memori komputer memiliki fungsi penting dalam operasi komputer. Data yang disimpan di memori dapat diakses dengan cepat oleh unit pemroses untuk diproses dengan dieksekusi. Sistem memori memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan perangkat penyimpanan jangka panjang seperti hard drive atau SSD, dengan menyimpan data yang diperlukan oleh CPU dan di memori keterlambatan. Karena pengambilan data langsung dari perangkat penyimpanan dapat dihindari, cache digunakan untuk menyimpan data di dalam memori utama, mengurangi akses ke memori utama, dan meningkatkan kinerja cache. Memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi daripada RAM. Sistem memori juga melibatkan alokasi, pemetaan, dan manajemen memori virtual di sistem operasi. Manajemen memori memastikan bahwa sistem program atau proses mendapatkan alokasi memori yang cukup dan mengoptimalkan penggunaan memori secara keseluruhan. Secara keseluruhan, sistem memori komputer berperan penting dalam penyimpanan dan akses data. Interaksi antara CPU dan perangkat penyimpanan, peningkatan kinerja dengan cache, serta manajemen memori yang efisien. Jenis-jenis memori. Ada RAM. RAM yaitu Random Access Memory, memiliki peran penting dalam memori operasi komputer. Data, instruksi, dan program yang sedang dijalankan disimpan dalam RAM, yang dapat diakses dengan cepat oleh unit pemroses. Kecepatan akses RAM yang tinggi memungkinkan unit pemroses untuk bekerja secara efisien, meningkatkan kinerja komputer. Kapasitas dan kecepatan RAM yang memadai diperlukan agar komputer dapat menjalankan aplikasi kompleks dengan lancar. Sistem operasi juga menggunakan RAM untuk manajemen memori virtual dan alokasi memori bagi aplikasi. Cache RAM berfungsi untuk menyediakan akses cepat ke data yang sering dibutuhkan oleh CPU. Cache memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi daripada RAM utama, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data. Secara keseluruhan, RAM menyimpan data dan instruksi aktif, menyediakan akses cepat untuk unit pemroses, dan berperan dalam kinerja yang efisien dalam operasi komputer. Terdapat berbagai jenis RAM yang umum digunakan dalam komputer. DRAM. DRAM adalah jenis RAM yang paling umum digunakan dalam komputer. DRAM bekerja dengan cara menyimpan data dalam kapasitor yang harus direfresh secara teratur untuk mempertahankan informasi yang disimpan. Keuntungan utama dari DRAM adalah tingkat kepadatan yang tinggi yang memungkinkan penyimpan data dalam jumlah besar pada area yang relatif kecil. Namun DRAM memiliki kecepatan akses yang lebih lambat dibandingkan dengan jenis RAM lainnya. SDRAM adalah versi yang lebih canggih dari DRAM, yang menggunakan sinyal jam eksternal untuk mengkoordinasikan akses data. Ini memungkinkan transfer data yang lebih cepat, sinkronasi yang lebih baik dengan unit pemroses komputer. SDRAM umumnya digunakan sebagai memori utama dalam sistem komputer karena kecepatannya aksesnya yang relatif tinggi.
DDR SDRAM adalah pengembangan yang lebih lanjut dari SDRAM yang memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi. DDR SDRAM dapat mengirim dan menerima data pada kedua tipe sinyal jam, sehingga mengandalkan kecepatan transfer data dibandingkan dengan SDRAM konvensional. Ada beberapa generasi DDR SDRAM seperti DDR2, DDR3, dan DDR4 yang masing-masing menawarkan peningkatan kecepatan dan efisiensi energi. RD-RAM adalah jenis RAM yang dikembangkan oleh Rambus Inc. RD-RAM menggunakan antarmuka serial yang khusus dirancang untuk mengoptimalkan kecepatan transfer data pada awalnya. RD-RAM menawarkan kecepatan transfer yang lebih tinggi, tetapi biaya produksinya mahal dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Sebagai hasilnya, RD-RAM tidak lagi banyak digunakan dalam sistem komputer modern. Seperti jenis RAM memiliki karakteristik kecepatan dan biaya yang berbeda. Pemilihan jenis RAM yang tepat tergantung pada kebutuhan sistem sebagai kecepatan transfer yang diperlukan, kapasitas penyimpan, dan anggaran yang tersedia. Kecepatan akses, kapasitas, dan kelebihan atau kekurangan masing-masing jenis RAM. Arsitektur dan organisasi memori. Model von Neumann dan pengaruhnya pada arsitektur memori komputer. Model non-Neumann model ini mendefinisikan bagaimana komputer harus melakukan pemrosesan data dan instruksi secara berurutan. CPU terdiri dari unit aritmatika atau logika dan unit kendali. Data dan instruksi dalam memori diakses oleh CPU saat diperlukan. Model von Neumann mengasumsikan adanya satu blok memori menyimpan program data secara terpusat. Unit kontrol bertanggung jawab untuk mengambil instruksi dari memori, menginterpretasinya, dan mengatur aliran data dan instruksi di dalam sistem komputer. Model von Neumann berpengaruh besar pada arsitektur memori komputer dengan memperkenalkan konsep memori yang terpusat. Pengaruh pada arsitektur memori komputer. Ini memungkinkan CPU untuk dengan mudah mengakses instruksi dan data yang disimpan di memori secara berurutan. Memori dibagi menjadi alamat yang berurutan, dan setiap alamat memuat sejumlah byte atau unit penyimpanan 12 lainnya. CPU menggunakan alamat untuk mengakses data dan instruksi dalam memori. CPU mengambil instruksi satu per satu dari memori, sehingga urutan instruksi sangat penting dalam eksekusi program. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.